Saya tidak ingin bahas satu dua orang, kita ingin bahas bagaimana Sukabumi satu penduduk, insya Allah jadi penduduk yang diberkahi dan diantarkan, dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai bahasan kita dengan Quran surah ke-7 ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Ada tawaran dari Allah, ditawarkan langsung ke satu penduduk kota. Jadi qura itu jamak dari qaryah. Kalau qura bentuk jamak dari qaryah, qaryah itu bisa diartikan desa, bisa diartikan kabupaten, bisa diartikan kota. Jamaknya kalau menghimpun itu menjadi negeri disebut dengan qura. Mekah disebut Ummul Qura, ibunya semua negeri, karena semua dari sedunia datang ke situ. Jadi kalau kita bawa ayat ini namanya qura ke kota Sukabumi, seakan-akan Allah menawarkan pada penduduk kota ini, jika ada penduduk Sukabumi ingin dibuka oleh Allah keberkahan, berkah di langit dan di bumi, semua berkah dibuka. Pintu langit dibuka, berkah di bumi dibuka. Kalau di bumi sudah dibuka, semua jenis-jenis kebaikan yang ada di bumi mudah untuk diraih. Sumber daya alam gak capek gali muncul. Musibah terjaga, gempa ditahan, banjir tertib, karena yang punya alam Allah. Diikuti hukumnya, dunianya tentram, akhiratnya dibuka semua pintu kebaikan. Apa tawarannya? Satu, walau anna ahlal qura amanu. Kalaulah ada satu penduduk negeri, mereka berkomitmen amanu, semua mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas, satu. Jadi komitmen pertama, komitmen apa? Iman. Kalau kita tarik tentang surga, perhatikan baik-baik, sekarang kita kerjasama meraih surga. Kalimat surga di Quran itu pertama kali dibukanya pakai iman. Buka surah Al-Baqarah ayat ke-25. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Wa basyiril ladzina amanu, iman dulu. Wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Nabi, perhatikan baik-baik, menyampaikan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa basyiril ladzina amanu. Allah perintahkan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira. Ini ayat diturunkan untuk memberitahu orang yang masih hidup, bukan yang telah wafat. Jadi Allah perintahkan pada yang masih hidup, yang pengen ke surga. Nggak tanggung-tanggung kata Allah, bentuknya jamak. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan informasi, sampaikan kabar gembira pada umatmu yang menginginkan surga. Syarat pertamanya, amanu, mereka mesti yakin dulu. Jadi ke surga itu modalnya bukan keinginan. Kalau ingin semua pengen. Modalnya keyakinan. Karena yakin dengan ingin itu beda. Maaf saya tanya, siapa yang ingin berangkat haji? Angkat tangan. Nah, apakah semua yang ingin itu punya keyakinan untuk berangkat? Yakin itu babnya niat. Kalau ingin itu babnya iradah. Tidak semua yang ingin itu, iradah itu, punya niat. Jadi ada iradah, ada azam tekad, ada niat tingkat tertinggi. Ingin semua. Azam tekad, tahun depan mesti berangkat. Niat, tahun depan berangkat, sekarang nabung. Itulah iman. Itulah yakin. Karena itu kita akan terjemahkan kata iman ini. Kita tarik ke satu kota di masa Nabi. Bagaimana Nabi mendidik satu kota menjadi penghuni surga, yang bahkan turun ayat menjamin mereka dengan semua kemuliaannya. Kita turunkan, mudah-mudahan dengan ayat itu dipraktekkan di Sukabumi, dan Sukabumi menginspirasi semua kota di Indonesia berubah menjadi kota yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita mulai turunkan pelan-pelan. Saya tanya sebentar ya, Bapak Ibu sekalian, Nabi itu hijrahnya dari Mekah kemana? Madinah. Bukan. Nabi tidak hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya Nabi itu dari Mekah ke Yathrib.
Dan kenapa yang dipilih Yathrib? Padahal di sampingnya ada Taif yang sudah maju. Tapi Nabi ikhtiar berangkat ke Taif malah dilempari. Nanti jangan dilihat lemparannya, tapi dilihat hikmah Allah memindahkan Rasulullah dari Taif ke tempat yang tidak ideal untuk memberi contoh bagaimana menatanya. Dulu Madinah namanya Yathrib. Yathrib itu kalau diruntut nasabnya, itu salah satu nama dari umat Nabi Nuh alaihissalam yang ikut masuk ke kapalnya Nabi Nuh, berlayar selama setahun 10 hari. Namanya Yathrib bin Mihlail. Dari Nabi Nuh ke Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih ada kita temukan 37 sampai 39 urutan nasab. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Coba ulangi. Nah, di masa Nabi Nuh terjadi banjir besar karena umatnya memberontak Nabi, menantang azab, diturunkan, maka masuk semua ke kapal. Di antara yang ikut itu ada namanya Yathrib bin Mihlail. Ketika banjirnya reda, kemudian mulai menyebar umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Yang Yathrib ini menyebar, datanglah ke satu tempat, jaraknya kurang lebih 400 km dari kota Mekah Al-Mukarramah. Maka siapa yang duluan ada ke tempat itu, dinamailah dengan nama orangnya. Maka tempat itu disebut dengan Yathrib namanya. Jadi saya ingin katakan, Yathrib ini sudah lama, 37 generasi sebelum kelahiran Nabi, sudah ada tempatnya, sudah ada kemudian penduduk awalnya. Secara singkat, sebelum kedatangan Nabi, tempatnya bukan kota, Pak. Tidak ideal, Bu. Maaf, pasarnya rusak. Yang menguasai Yahudi, harga suka-suka, kecurangan paling banyak, sampai viral. Dulu sudah ada viral. Cuman belum ada like, share, and komen. Komen sudah ada, subscribe yang tidak ada. Yang komen banyak, sampai nanti akan ada turun satu ayat dalam Al-Quran, dan nanti kita akan bahas itu insya Allah. Jadi pasarnya rusak. Yang kedua, yang tinggi. Pertengkaran itu banyak. Ada dua suku besar, namanya Aus dengan Khazraj. Itu kalau ada di Aus yang luka, di Khazraj mesti luka. Kalau ada yang meninggal, satu suku lain mesti ada yang tewas. Jalanan tak tertata, sosial konflik tinggi. Anda bayangkan, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah hijrahnya ke tempat yang belum ideal, untuk memberi contoh nanti di masa datang. Dan nanti kurikulumnya oleh Imam Muslim ditempatkan dalam kitab sahih beliau dengan nama Kitabul Imarah, bab tentang tata kota. Itu sebabnya kenapa dipilih Yathrib, supaya nanti punya kurikulum kalau ingin menata kota yang tidak ideal, ekonominya belum tumbuh, konflik sosialnya tinggi, politiknya tidak dinamis, maka bagaimana menyusun ini supaya tenang, bagus dan makmur. Lihat apa yang dicontohkan Nabi dalam kurikulum ini. Itu yang kita akan turunkan di pertemuan malam hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang pertama Nabi lakukan saat diperintahkan oleh Allah berangkat ke Yathrib itu? Maka beliau mengumpulkan teman-teman terbaiknya. Dan itu menariknya, itu di semua bidang profesional semua. Dan semua lengkap. Orang-orangnya adalah orang terbaik untuk menata satu tempat menjadi suasana yang berkah dan makmur. Contoh, di bidang ekonomi ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Kenal Abu Bakar As-Siddiq? Ayo bilang kenal, saya pulang. Kenal di mana? Orang Sukabumi, warganya Pak Wali, kenal Abu Bakar tuh. Bidang ekonomi. Makanya nanti ketika berangkat, itu satu di antara mereka seperti Abdurrahman bin Auf, nanti kita akan belajar. Dari mulai modal pakaian saja, cuman dalam waktu yang singkat jadi orang paling kaya yang berada di kota Madinah kelak. Kita nanti akan belajar hukumnya. Umar bin Khattab, Khalid bin Walid yang kelak kemudian, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di bidang militer.
Ada yang pakar di bidang Kamtibmas, memahami mitigasi struktur sosial masyarakatnya. Ada yang pakar di bidang militer tentang pertahanan dan ketahanan. Diplomat, ada Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Nanti Amr ini yang kelak sepeninggal Nabi akan melakukan ekspedisi ke Afrika Utara. Beliau cuma jalan dengan satu rombongan plus tukang cukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulainya dari Mesir ke Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai nyebrang kemudian ke Syam. Yang dilewati tadi Afrika Utara, kelak menjadi provinsi di masa emas Islam. Provinsi, gubernurnya namanya Musa bin Nusair, panglima namanya Tariq bin Ziyad. Inilah yang membuka Andalusia, Iberia, Spanyol dan Portugal sekarang punya peradaban 7 abad, 700 tahun. Cuman satu orang. Sa'ad bin Abi Waqqas ikut ekspedisi ke timur jauh ke Cina, mampir di Baros, 400 km dari kota Medan. Cuman mampir, Nusantara jadi maju dan muslim. Semua tempat yang dilalui hebat semua. Maka yang pertama yang mesti dilakukan apa? Seorang figur yang ingin menata kotaknya, dia mesti memilih tim terbaik yang pakar dan profesional di bidangnya. Dan kemudian bersinergi. Perhatikan nanti, kan ilmu belusukan itu yang viral dari Umar kan? Tapi Umar diajarin oleh Nabi. Nanti setelah jadi pemimpin yang banyak belusukan tuh Umar terkenal. Tapi belusukannya Umar itu ilmunya dari Nabi. Dan Nabi sebelum belusukan diajarin oleh Allah tentang cara memelihara kambing. Semua Nabi, kata Nabi, menggembala kambing. Itu ada rumusnya. Ya, bahkan nanti dalam fikih itu nanti ada bab memahami tentang kambing. Ada. Kata Nabi, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Gak pernah Allah mengutus seorang nabi kecuali dilatih dulu memelihara kambing. Saya penasaran, saya datang ke Pacet, ke puncak bukitnya. Ada kawan pelihara kambing. Saya masuk ke situ pengen tahu kambing. Allahu Akbar, baru saya paham itu. Ternyata kambing itu mengembiknya saja sudah variasi. Cara mengembiknya nggak sama. Mbak, minta makan. Mbak, terancam dia. Mbak, sakit. Jadi ada embikan yang memberikan isyarat lapar. Ada embikan yang memberikan isyarat sakit. Ada embikan yang memberikan isyarat takut, butuh perlindungan. Pemimpin kalau sudah tahu filosofi kambing, dia dengar suara rakyatnya. Mbak, lapar Pak Wali. Gitu. Jadi ngelihat wajah orangnya udah tahu, nih warga saya sakit nih. Umar begitu. Malam-malam keluar lihat. Begitu melihat ada ibu dengan anak-anaknya sedang kelaparan. Tapi luar biasanya, beliau tidurkan anaknya dan memberikan gambaran sedang masak. Yang dimasak itu batu dengan pasir. Sempat-sempatnya bikin syair. Dasar khalifah Amirul Mukminin, kerjaannya santai-santai di istana. Kami kelaparan, hanya masak-masak batu dan pasir. Umar lewat melihat, Allahu Akbar, dihisab saya. Iman itu. Iman. Dihisab saya. Lari ke Baitul Mal, mengambil sekantung gandum, ajudan mau ngambil, kata Umar, tidak, saya yang dihisab. Biarkan saya yang membawa ini di pangkuan bahu saya. Datang ke tempatnya, dimasakin, nggak pernah memperkenalkan diri. Nggak bawa kamera. Karena memang nggak ada. Langsung tuh dimasakin sama Umar, dan saat dimasak karena nggak memperkenalkan diri, si ibunya nggak kenal, masih dicela di hadapannya. Dasar Umar, dasar Amirul Mukminin, orang lapar yang masakin orang lain katanya. Padahal Umar pendidikan Nabi top. Semuanya disatukan oleh Nabi. Nah, secara singkat karena waktu kita terbatas, maaf, kita sampai jam berapa ini? Ya, insyaallah. Itikaf ya? Sampai subuh ya? Alhamdulillah. Antum itikaf sampai subuh, saya jam 10 pulang. Ya, nyambung lagi. Maka setelah kompak tim ini dikenal dengan tim As-Sabiqun Al-Awwalun. Ada yang menyebut dalam sejarah tim 8, ada yang menyebut tim 9. Karena Sayyidah Khadijah wafat mendahului. Radhiyallahu ta'ala anha. Berangkat, Nabi dibimbing oleh Allah melakukan 3 hal saja. 3 ini yang coba kita akan turunkan insya Allah. Pertama, saat datang ke Yathrib itu,
yang beliau lakukan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, akha baina ahla Yathrib wa khasatal muhajirin wal ansar. Beliau persaudarakan dulu semua penduduk Yathrib. Jadikan saudara. Sebab kalau sudah jadi saudara, itu pasti ada rasa saling menyayangi. Dan itu tidak pandang orang, tak pandang wajah, tak pandang kedudukan. Siapapun yang ada di Yathrib semua persaudarakan, baik itu pribumi ataupun pendatang. Masya Allah. Jadi yang tadinya ada konflik Aus dengan Khazraj dipanggil oleh Nabi. Mau sampai kapan konflik begini? Kalau konflik, apakah kotanya akan maju? Bukankah kita menginginkan kehidupan yang tentram? Kenapa nggak saling sinergi, saling berbagi? Semua berpikir, akhirnya berdamai setelah 600 tahun. Masya Allah, kalau Pak Li bisa praktekan, persaudarakan orang-orang yang ada di Sukabumi, dan sistemnya bisa menggunakan skema amin ansar muhajirin. Untuk internalnya, karena kata Nabi menyampaikan la taqumus sa'atu, nanti dekat-dekat masa menjelang wallahu a'lam dekat ke kiamat akan ada kondisi-kondisi yang berbeda. Pertama, taqarrubul aswaq, pasarnya mudah diakses. Dulu Anda berangkat ke pasar pakai angkot, berangkat pakai motor, belanja, pulang. Sekarang buka handphone, klik, datang sendiri. Artinya apa? Nabi mengisyaratkan dunianya akan bergerak kepada nuansa digitalisasi. Maka sekarang bikin persaudaraan konsep digital, Pak. Apa yang dilakukan? Tiru konsepnya Nabi. Bikin database-nya. Setiap kelurahan, kecamatan, desa ke bawahnya, RT, RW, RT harus punya database-nya. Persaudarakan, kan rukun tetangga. Rukun kan? Rukun warga, warganya rukunkan, database-nya masukkan, lalu diinstalkan sekotanya, masukkan di situ. Siapa yang jualan beras, siapa yang jualan pakaian, siapa yang jualan minuman, siapa penjual sayur, masukkan semua datanya di situ. Begitu Anda butuh sesuatu, tinggal klik, hidup ekonomi di kota Sukabumi. Nanti persaudarakan, gimana konsepnya? Misal, perhatikan indahnya Nabi ketika mempersaudarakan. Tidak pernah Nabi mempersaudarakan kecuali kedua yang dipasangkan itu saling melengkapi. Contoh, yang kekurangan dipasangkan dengan yang berlebih. Yang butuh minuman disampaikan dengan yang punya kelebihan. Yang butuh pakaian ditemankan dengan orang pakaian. Sekarang bikin aplikasi, jangan bentuk donasi. Masukkan ke situ, basnasnya klik ke situ, begitu zakat infaknya masuk, tebarkan keadaannya, lalu munculkan. Siapa si fulan, warga di Sukaraja butuh rice cooker, datang. Karena pakai aplikasi, klik, kirimkan, nyampe. Jadi kita nggak pusing dengan data kemiskinan. Si fulan rumahnya hancur kena gempa, munculkan di aplikasi, saudara-saudariku, mari kita bangun rumah si fulan, Jumat kita ketemu, semangat, semangat, datang 24 jam selesai rumahnya. Ini karena nggak saling kenal, nggak saling mengetahui, bahkan yang paling menarik, jamaah ke masjid pun nggak tahu siapa yang datang di sampingnya. Nah sekarang kalau kita ingin maju, kotanya ingin berkembang, dan nuansanya nuansa surgawi, yang pertama dilakukan persaudarakan keseluruhannya. Yang bertikai-bertikai mitigasi, undang. Mau sampai kapan seperti itu? Gimana kalau dipersaudarakan? Bersatu, bikin program sama-sama, kompak, bagiannya dibagi-bagi. Demi Allah saya katakan, ketika semuanya merasakan bahwa temannya, tetangganya, kerabatnya sama-sama saudara, maka semua tertata dengan sangat indah. Siap? Sepakat? Jadi kalau Anda lihat di samping kanan Anda, saudara Anda tuh. Sekarang duduk di samping kiri Anda, saudara Anda. Maka berlakulah hadis kata Nabi, perhatikan baik-baik kalimatnya, al-muslimu atau al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu. Sekarang mana hadis itu di tengah-tengah kita? Mukmin satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Alih-alih menguatkan, sekarang saling memisahkan. Kok bisa saling mencela? Kok bisa saling menyakiti? Bahkan satu pulang ngaji mencela pengajian yang lainnya. Satu jamaah mencela jamaah yang lainnya. Mana hadisnya? Katanya ngaji Quran dan Sunnah. Quran mana yang dibaca? Sunnah mana yang dipraktekkan? Kita turunkan kembali, kita praktekkan lagi. Ngajinya kita sempurnakan, maka kita dapatkan keindahannya. Contoh, pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun hanya
Hafal kuahnya tuh. Jadi beliau masak opor ayam, ayamnya makan sendiri, kuahnya bagi tetangga. Tetangganya protes, kok cuman kuahnya Pak Haji? Hadis Nabi Bu. Cara memahaminya tidak begitu. Itu Nabi itu sudah visioner. Jangan-jangan kuah itu tercium bumbunya, dia nggak tahu yang dimasak apa. Makanya sekarang kan sudah ada ya, bumbu opor tapi bisa dimasak pakai tempe. Bumbu rendang, belum tentu rendang yang dimasak, bisa jadi singkong. Supaya nggak salah tangkap, bagi. Tapi pertanyaan saya, maaf ya, apakah Nabi pernah mengatakan kalau tetangga Anda muslim saja? Tidak. Ini artinya Nabi mengisyaratkan di tempat Anda tinggal belum tentu semua muslim. Tapi Nabi persaudarakan. Jangan dikira yang bersaudara di Yathrib jadi Madinah muslim semua. Tidak. Ada yang belum masuk Islam. Ada yang belum bersyahadat. Kalau kita praktekkan hadis itu indah sekali. Anda masak makanan, tetangganya mungkin ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu. Masak makanan bagi, ketuk pagi-pagi. Sepagi Pak, iya ada apa Pak Haji? Ini ada rezeki opor ayam. Wah baik sekali Pak Haji. Bukan baik, Islam yang mengajarkan untuk berbagi. Masya Allah. Kita kenalkan keindahan Islam. Besok kan dia datang kan, mengembalikan panci. Assalamualaikum. Nggak bisa assalamualaikum tuh. Dari opor ayam bisa salam. Ibu, iya Pak Haji, mau ngembaliin panci. Makasih enak banget, tapi pengen nanya, kira-kira hari ini Islam mengajarkan berbagi lagi enggak? Itu yang kita butuhkan. Jadi persoalannya sudah enggak zaman muslim kafir, muslim kafir, muslim kafir, bukan mempraktekkan keislaman supaya orang mendapatkan cercah hidayah itu yang diajarkan. Jadi jangan sampai yang muslim dibagi, yang non muslim tidak diberi. Kalau dia tanya, Pak kayaknya opornya enak ya. Emang enak sih Bu, cuman sayang ibu kafir. Itu bersaudara. Itu satu tuh. Ya. Maka pulang dari sini, yang RT sama RW sama, ada yang sakit, tengok. Apalagi yang muslim. Dulu kita dapat laporan nih, cerita nih. Insya Allah kalau di Sukabumi ke masjid kompak ya. Masjid kompak ya. Ada komplek, saya nggak sebut namanya lah. Kompleknya bagus. Muslimnya banyak, masjidnya mewah, cuman jemaahnya kosong. Datang ke situ ditanya, Ustaz kejadian begini. Saya bilang nggak susah Pak. Ada berapa data umat Islamnya? Sekian persen. Yang ke masjid berapa? 1 saf kurang. Baik, ada tempatnya di sini. Ada Pak, sebagian tetangga masjid. Gini aja, ntar Sabtu kan libur tuh. Kita ke masjid, tapi Bapak saya minta tolong DKM beli buah dulu, 3 bungkus saja. Buat apa? Nggak usah nanya, buah aja. Habis subuh kita bawa buah, kita tengok tuh yang nggak ke masjid tadi. Sampai ke rumahnya, Assalamualaikum, Pak, Waalaikumsalam, Bapak, iya, ada apa Pak? Enggak, tadi saya nggak lihat Bapak di masjid, saya kira sakit. Ini ada buah. Itu duhurnya nggak diminta ke masjid, dan akhirnya datang. Jadi kadang-kadang fikih dakwah itu bisa lebih diutamakan dibandingkan dengan fikih-fikih terapan. Sakit, tengok. Kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Oh bagus, enggak. Imam Ahmad tuh punya sahabat. Dan sahabatnya menarik. Beliau tuh kan imam besar, tapi sahabatnya pastor. Pastor Kristen. Tinggal di flat yang sama, flat apartemen. Yang pastor di atas, Imam Ahmad di bawah. Qadarullah kamar Imam Ahmad itu bersamaan kalau ke atasnya itu toiletnya pastor. Bocor. Dari atas turun ke bawah. Allahu Akbar. Satu kali diwujudkan Imam Ahmad sakit, nggak kelihatan di luar apartemen oleh pastor tadi. Tiba-tiba nengok. Ini kalau nggak kenal, nggak sahabatan, nggak mungkin bisa mau mengetuk pintu. Begitu ditengok, masuk dilihat. Kaget. Kagetnya bukan lihat Imam Ahmad sakit, kagetnya karena melihat bocor dari atas, baunya sudah semerbak, dan tahu itu milik siapa. Pertanyaan pertama, ya Imam, bukan kaifa haluk. Bagaimana kabarmu? Ya Imam, mahadha, ini apa? Imam Ahmad santai aja. Hadi fajwah, ini bocor. Tapi kan ini punya dari saya ini. Betul. Kok nggak bilang-bilang sama saya? Kalau bisa mengerjakan sendiri, kenapa mesti merepotkan tetangga? Jadi beliau tadah bawahnya pakai ember.
Setiap penuh, buang. Setiap penuh, buang. Ditanya oleh pastor ini, sudah berapa lama ini bocor? Kata beliau ada yang menyebutkan riwayat 20 tahun, ada yang menyebut 40 tahun. Begitu mendengar pemaparan itu, nggak banyak pertanyaan, nggak pernah ngajak masuk Islam, nggak ngajarin syahadat, langsung jatuh tunduk mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah akha, persaudaraan. Dan indahnya sangat luar biasa. Nih, saya kasih bocoran tadi, saya janji ingin menyampaikan Abdurrahman bin Auf. Jadi saat dipersaudarakan, Nabi itu memberikan argumentasi dulu, alasan kenapa mesti bersaudara. Dibuat cita-cita yang sama. Kalau saya tawarkan begini, ingin Sukabumi maju? Ingin Sukabumi maju? Ingin kotanya berperadaban? Ingin kotanya berkembang hebat? Semua kan ingin. Nah, Nabi dulu begitu. Kita pengen nggak Yathrib ini tentram? Pengen. Pengen nggak maju? Pengen. Pengen nggak damai? Pengen. Kalau semua pengen begitu, mari kita tempuh caranya. Maka semua menjalani itu dengan keyakinan, bukan dengan keinginan. Kalau cuma keinginan, Anda semua pengen. Tapi kalau nggak yakin bisa mewujudkan itu, iman itu kan butuh pembuktian. Keyakinan itu butuh pembuktian. Hati itu tempatnya iman. Semua yang bersumber dari hati butuh pembuktian. Cinta itu dari hati. Karena dari hati harus dibuktikan. Ini yang akhwat perempuan-perempuan, kalau ada laki-laki di sini mengatakan, aku mencintaimu, jangan percaya. Apalagi kebanyakan main lato-lato. Kalau ada yang bilang, aku mencintaimu, katakan padanya, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku pernikahan kita. Aku tunggu BPKB-nya, buku pernikahan kita berdua. Ini belum halal, naik beca berdua, seakan milik bersama, tukang beca nggak diakuin. Data. Nah, apa yang harus dilakukan? Sepakat dulu. Nah, kalau Anda sepakat ingin maju, kotanya ingin tentram, maka dimulai pelan-pelan saling mengenal untuk mempersaudara.